Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Heni Purnawati, SPD MHUM, yang mengasuh pada mata kuliah Linguistik Umum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan membahas tentang konsep-konsep linguistik umum. Sebelum kami masuk dalam perkenalan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya perkenalkan, nama saya Nada Fiana Tabun selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Mira Wilitaneo sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Dahlan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rana Martiada Sapai sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Salfidin Buti sebagai anggota. Menurut pemahaman kelompok kami, pengertian linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Menurut para ahli Tarigan, 1986 mendefinisikan linguistik sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Linguistik umum bukan hanya menjelaskan tentang pengertian, tetapi linguistik umum menjelaskan tentang klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa tertentu atau langue. Kenapa langue disebut bahasa tertentu? Karena mengacu pada sistem bahasa yang ada di dalam benak atau imajinasi seseorang. Contohnya, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Yang kedua, langage. Langage adalah bahasa pada umumnya. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Yang ketiga, parole. Parole adalah bahasa dalam bentuk wujud nyata atau konkret yang berupa hujatan secara lisan. Kenapa parole disebut bahasa dalam bentuk wujud nyata? Karena parole berwujud ujaran yang diucapkan oleh para penentu bahasa. Contohnya, mengucapkan kata menyapa untuk seseorang, seperti hai. Linguistik umum bukan hanya membahas tentang klasifikasi bahasa, tetapi juga sifat-sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama adalah bahasa bersifat sempurna. Bahasa bersifat sempurna merajuk pada komunikasi atau memenuhi kebutuhan komunikasi manusia secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah bahasa merupakan seperangkat lambang. Bahasa merupakan seperangkat lambang menekankan bahwa bahasa terdiri dari simbol-simbol yang mewakili makna atau konsep tertentu. Yang ketiga adalah bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa merupakan seperangkat bunyi terdiri dari suara-suara yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Yang terakhir adalah bahasa merupakan suatu sistem. Mengapa bahasa merupakan suatu sistem? Karena bahasa terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terorganisir dengan cara teratur untuk membentuk suatu sistem. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri yang bahasa yang pertama itu adalah produktif. Produktif adalah sifat yang menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah bermakna. Bermakna adalah arti maksud, mendalamkan atau menarik atau menyimbolkan. Yang ketiga, bervariasi. Bervariasi berarti memiliki keanekaragaman atau perbedaan yang membuat sesuatu tidak sama. Yang keempat, arbiter. Arbiter adalah mana suka, orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan. Yang kelima, manusiawi. Manusiawi adalah sama juga dengan manusia, perilaku yang menunjukkan keadilan. Yang ketujuh, universal. Universal yang berarti umum atau dalam bentuk semua orang. Yang ketujuh, dinamis. Dinamis adalah sifat yang patuh, unik dalam hidup seseorang. Yang kedelapan, unik. Unik berarti berbeda dengan yang lain, tidak sama dengan semua bahasa. Yang ke-9 adalah bunyi. Bunyi adalah bahasa yang disampaikan oleh seseorang. Yang 10 adalah konvensional, adalah kesempatan atau antara hal yang mudah dan sudah yang lampau. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah
kita tahu bahwa linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Klasifikasi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahasa tertentu atau lingue, yang kedua bahasa langue, yang ketiga parole. Berikutnya, materi ini juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bahasa bersifat sempurna, yang kedua bahasa merupakan seperangkat bunyi, yang ketiga bahasa merupakan sistem. Ciri-ciri linguistik dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama produktif, yang kedua bervariasi, yang ketiga arbiter, yang keempat universal, yang kelima dinamis, yang keenam konvensional, yang ketujuh lambang, yang kedelapan sistem. Begitulah presentasi dari kami. Selanjutnya kami siap menerima pertanyaan, bukan kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman.